datang di course eksplorasi dan visualisasi data. Perkenalkan, saya Sarimi Abdullah, dosen pengampu untuk course ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak R. Lebih spesifik, diberikan suatu data mentah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi permasalahan pada data. Tapi, sebelum menyimak lebih lanjut, apakah kalian sudah membaca modul yang tersedia di laman MOOCs UI? Jika belum, stop dulu ya menonton videonya. Baca dulu modul yang tersedia. Sesudah itu, baru lanjut menyimak video ini. Karena apa yang akan kita lakukan pada video ini adalah implementasi dari konsep yang dijelaskan pada modul. Selain itu, apakah kalian sudah mengunduh data yang disediakan? Dan sudah menginstal R pada komputer kalian? Jika belum, sebaiknya persiapkan dahulu hal-hal tersebut ya. Karena direkomendasikan bahwa kalian turut melakukan hal-hal yang dikerjakan pada video ini. Selamat belajar! Berikut adalah outline pembahasan kita. Pertama, kita akan melihat dulu datanya dalam bentuk file CSV yang nanti akan kita import dari R. Kemudian, nanti sesudah data kita import ke R, kita akan mengidentifikasi missing value dengan beberapa metode. Sesudah itu, kita juga akan melihat duplikasi pada data dan dilanjutkan dengan mendeteksi adanya outlier atau anomali pada data. Nah, sekarang kita lihat datanya dulu yuk. Ini adalah data yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Ini merupakan data dari sejumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tertentu di FMIPA UI. Data terdiri dari beberapa kolom, di mana kolom pertama ini adalah ID peserta, jenis kelamin, prodi, jalur masuk UI, daerah asal mahasiswa, SMA, asal SMA, apakah sekolah negeri atau swasta, usia dalam tahun, apakah suka matematika atau tidak, kemudian nilai matematika saat mereka di SMA, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, apakah menggunakan alat bantu penglihatan atau tidak. Kemudian ini adalah mahasiswa diminta untuk melakukan game online, kemudian dicatat seberapa cepat mereka bisa merespons instruksi yang diberikan dalam mengerjakan game tersebut. Jadi waktu kanan adalah waktu respons ketika menggunakan tangan kanan, waktu kiri adalah waktu respons ketika menggunakan tangan kiri. Superpower adalah berandai-andai seandainya mereka diberi kemampuan super apa yang mereka inginkan. Ini sosial media adalah sosial media apa yang sering mereka gunakan sehari-hari, sementara waktu sosmed merupakan berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk berselancar di sosial media dalam hitungan jam per hari. Harapan adalah apa yang mereka inginkan sebagai outcome dari mata kuliah tersebut dan di semester mana mereka berada saat ini. Itu keterangan mengenai datanya. Sekarang kita lanjut ke melihat datanya atau kita lanjut bekerja di R. Di sini saya menggunakan R Studio. Jadi pertama sebelum yang perlu kita lakukan adalah kita harus menetapkan working directory. Working directory adalah untuk mengenalkan kepada R di folder mana pada komputer kita program ini bekerja, entah untuk mengambil data ataupun nanti untuk menyimpan hasil dari pengolahan data kita. Penetapan working directory dilakukan dengan perintah setwd. Setwd artinya set working directory. Nah, ini adalah directory di mana saya menyimpan data dan nanti akan menyimpan hasil dari pekerjaan saya. Untuk kalian tentunya harus disesuaikan dengan directory yang kalian buat di komputer kalian. Untuk melaksanakan ini kita klik Run. Oke, jadi kita sudah mengenalkan kepada R di mana dia bekerja. Kemudian kita perlu untuk merun library data. Ini adalah supaya R bisa mengimport data dari environment yang lain. Sesudah library ini kita run, oh ya, mungkin belum tentu, bisa jadi ketika kalian merun library data terdapat pesan error. Jika muncul pesan seperti itu, artinya kalian belum memiliki package JData, berarti harus diinstal terlebih dahulu. Caranya adalah dengan di sini kalian klik Tools, kemudian di sini kalian di sini klik Tools, kemudian Install Packages.
Dan kita tunggu sebentar. Di sini tinggal kalian tuliskan package yang kalian ingin install, misalkan di data. Kemudian tinggal klik di sini, nanti akan ikuti saja proses selanjutnya, tidak terlalu lama. Karena saya sudah ada, maka saya tidak perlu menginstall. Dan kembali, sesudah selesai menginstall, jangan lupa untuk memanggil package tersebut dengan perintah library. Oke, selanjutnya sekarang ini adalah proses kita mengimport data dari file CSV. Karena saya menyimpannya dalam CSV, maka perintahnya adalah read.csv dan ini adalah nama file yang tadi saya miliki. Ini adalah penamaan saya untuk data yang akan dikenali oleh R. Kalian bisa memberikan nama yang berbeda, misalkan kalau kalian mau memberikan nama my data ya silakan. Cuma saya untuk lebih simpelnya saya menamakannya DM. Kemudian run. Nah, ini data kita sudah terimport. Jika kita ingin melihat seperti apa bentuk datanya, kita memastikan apakah terimport dengan benar, maka perintah headdf itu artinya akan memberikan 6 titik data atau 6 pengamatan pertama. Jadi ini baris pertama dengan ID sekian, laki-laki, berasal dari prodi fisika, jalur masuk melalui SIMAK UI, berasal dari Pulau Jawa, di luar DKI Jakarta, sekolah negeri, usia sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jika kita ingin memastikan, dengan perintah dim, kita lihat dimensinya 978 dan 19, artinya ada 978 pengamatan dan ada 19 kolom data. Nah, 19 kolom data itu sebenarnya kita bisa lihat dari sini, ID dan seterusnya, tapi kalau kita ingin hanya melihat kolom datanya sendiri, namanya apa saja, kita bisa lakukan dengan perintah names, dan di sini kita bisa dapatkan inilah 19 kolom tersebut. Perintah summary di sini untuk kita mendapatkan gambaran kasar dari data kita seperti apa sih. Nah, dengan perintah itu kita dapat hasil seperti ini. Misalkan, oke, di sini kita bisa lihat ID, tapi ini nanti seperti ini, ada 5 missing value, NA, kemudian jenis kelamin ada 978, kemudian kita bisa lihat misalkan usia, ini ada nilai minimum, median, min, maksimum, berarti ini usia dikenali sebagai variabel yang bersifat numerik. Sama juga halnya dengan nilai mat. Sementara yang lainnya itu dikenal sebagai karakter. Apa artinya karakter? Artinya bahwa kolom tersebut datanya itu berupa string atau teks. Nah, ini di sini saja kita sudah melihat ada yang aneh nih. Misalkan tinggi badan. Tadi kita tahu bahwa tinggi badan itu diukur dalam sentimeter. Harusnya angka dong. Harusnya summary-nya serupa dengan usia, yaitu ada minimum, median, kuartil, maksimum, dan sebagainya di sini. Tapi yang keluar adalah karakter, berarti ada masalah di sini di pengukuran tinggi badan. Demikian juga dengan pengukuran berat badan. Karena tadi kita tahu bahwa berat badan itu adalah dalam angka, dalam satuan kilogram. Berarti kita berharap harusnya summary-nya keluar adalah statistik seperti usia. Namun yang keluar di sini adalah karakter. Ini juga suatu pertanda bahwa ada masalah di data kita untuk yang berat badan. Serupa juga untuk yang lain. Jadi di sini perintah summary itu adalah suatu perintah yang cukup bermanfaat bagi kita untuk kita bisa mendapatkan gambaran secara cepat apakah ada masalah pada data kita. Untuk selanjutnya, masalah tersebut akan kita elaborasi lebih dalam di bagian berikutnya. Hingga tahap ini kita sudah mengenali data dan melihat rangkuman dari data secara umum. Dari rangkuman tersebut terlihat ada beberapa potensi masalah pada data. Kita akan elaborasi lebih lanjut permasalahan tersebut pada video berikutnya. Sampai jumpa!